bagian ketiga dari seri kita Love Actually. Kenapa ini pendetanya di depan pakai topi? Jawabannya karena topinya tulisannya lucu, saudara. Tulisannya Parental Advisory Explicit Content, dan saya percaya hari ini bagian itu. Oke, bagian ketiga dari kasih cinta sebenar-benarnya, itu judulnya bahasa Inggris, judulnya Love Actually, cinta yang sebenar-benarnya. Dunia mungkin cuma mengenal dua macam kasih, mungkin antara yang disebut cinta yang berbau-bau nafsu, ya kan, sama satu lagi sayang. Konon sayang lebih tinggi dari cinta, kan gitu. Tapi kita sebagai orang Kristen, kita tahu lebih banyak lagi aspek tentang kasih. Ada 4 yang kita pelajari bulan ini baru ketiga. Setelah family love atau kasih persaudaraan antar saudara yang masih ada hubungan darah atau ipar-iparan atau keluarga besar, berikutnya kita pelajari tentang kasih antar sahabat, friendship love, itu filia kemarin minggu lalu. Dan saya percaya bahkan persahabatan harus dibina antar orang yang sudah menikah. Dan itu karena persahabatan akan membuat ini jadi sesuatu yang tidak terpaksa, sesuatu yang spontan, sesuatu yang fun, dan sesuatu yang nggak dipenuhi dengan tanggung jawab. Kadang kita suka terjebak di dalam berpikir, job desk gue udah kelar, gue sebagai suami gue udah kerja, mencari duit, gue capek, gue mau tidur. Istri juga sama, yaudah gue udah jaga anak, udah mandiin mereka, udah masak, yaudah capek, gue mau tidur. Friendship akan membuat di malam-malam ketika dua-duanya udah capek dan terkapar, atau bahasa gaulnya tepar, akan ada obrolan malam, akan ada ngobrol lagi gimana hari ini. Itu friendship, semua sesuatu yang terpaksa dan itu harus dibina bahkan dalam pernikahan. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang tadi saya bilang, explicit content. Hari ini khusus dewasa, saudara, yang bagian ini. Dan beberapa saya lihat di sini ada anak-anak muda yang datang, tapi it's okay, karena ini harus kita belajar dari Tuhan sendiri, ini cinta yang ini. Karena dunia sekarang udah makin vulgar, yang dulu dianggap pornografi sekarang dibilangnya video klip. Ada di TV, saudara. Dan saya kaget, kayak ya ampun, ini dulu saya nonton kayak gini deg-degan banget. Saya nggak bilang saya kudus, saya dikuduskan, kita juga semua sama. Saya kaget, yang dulu saya anggap masih masuk kategori pornografi, yang saya nonton deg-degan karena anak ABG sekarang nyanyiin lagu yang sama, lagu dari soundtrack film yang sama sekali porno, saudara. 50 Shades of Grey. Semua suka lagu-lagu ini. Saya bingung, ya ampun, ini mereka pada nonton, saya aja nggak mau nonton. Karena saya tahu batasan saya. Saya tahu saya mau kembali ke lubang yang dulu saya pernah terjebak di sana. Dan kalau udah kayak gitu, kita tahu aja sendiri. Sebagai petinju, kalau kita tahu pelipis kiri kita udah luka, kita akan lindungi dia lebih lagi. Kita nggak akan biarin siapapun menyentuh pelipis kiri itu. Dan kalau kita tahu kelemahan kita, Roh Kudus akan menyatakan kelemahan-kelemahan kita, menginsafkan kita akan dosa, dan tahu, kalau udah tahu, kita akan dilindungi itu lebih lagi. Gak akan jangan sembarang, cuma film, cuma lagu, apa sih, cuma video klip, ya udahlah ya. Oke, hari ini bicara tentang Eros, bagian keempat. Dan sekali lagi saya sarankan untuk saudara cari buku ini, The Four Loves by C.S. Lewis. Bagus banget, mind blowing menurut saya, dan hampir kayak firman Tuhan, bentuknya heart transforming, karena saya pun banyak diubahkan juga memandang jenis-jenis kasih ini gara-gara membaca buku ini. Oke, Eros dikenal sebagai, secara umum, Wikipedia tulis Eros itu Greek god atau dewa Yunani of desire and attraction. Oke, disebutnya itu of desire and attraction, sebuah ketertarikan, sebuah hasrat yang didorong oleh ketertarikan, attraction between, pastinya lawan jenis. Tapi kita hidup di era dimana itu udah gak berlaku lagi. Tapi saya ingetin sekali lagi, Kamus Besar Bahasa Indonesia menulis arti pacaran itu masih teman lawan jenis yang tetap, artinya cuma satu, dan masih bentuknya lawan jenis. Saudara nggak tahu, mudah-mudahan nggak pernah berubah. Ini Kamus Besar loh. Kamus Besar kemungkinan masih bisa dirubah, disempurnakan, edisi revisi kesekian, tapi firman Tuhan nggak pernah direvisi. Tuhan nggak pernah salah buat. Jadi kalau kita yang salah kaprah, kita yang mesti balik ke firman Tuhan, kita yang mesti bertanya, what's wrong with me? And God, help me change, help me get back to, kembali ke desain semula. Bantu aku Tuhan, mampu kamu. A Greek god of desire attraction, just like Romans, Cupid. Saudara tahu Cupid ini dia bawa panah. Jadi secara umum manusia, dunia akan berpikir jatuh cinta tuh kayak gitu.
Jadi semakin sering tuh malaikat panah, kalau penggambaran selalu dipanah belakang, bokong kita yang dipanah. Jadi pas dari panah dia jatuh cinta. Semakin sering dia iseng di panah-panahin kita semakin sering jatuh cinta. Oke, itu ide yang sangat lawak sebenarnya. Gak ada romantis-romantisnya. Sangat lawak sama sekali. A common noun meaning for sexual desire, Encyclopedia Mythica tulis kayak gitu. Jadi umumnya orang kalau dengar eros bawa dia kayak ini untuk dewasa ini, nggak boleh nih kecil boleh denger kayak gini, tapi ini jenis kasih yang mesti kita tahu. Dan eros, percayalah hari ini kita akan belajar eros more than just sexual desire. Jauh dari itu. Oke, saya tulis kayak gini saudara di boleh slide-nya maju aja. Saya tulis di quotes. Di bukunya saya tulis gairah seksual tanpa eros hanya menginginkan seks, sedangkan eros menginginkan kekasih. Nah ini dia saya temuin di buku ini dan saya baru ngerti, oh ini lebih daripada cuma sekedar gairah seksual. Pengalaman seksual dapat terjadi tanpa eros. Louis tulis lagi di bukunya. Pengalaman seksual dapat terjadi tanpa eros atau tanpa tanda kutip cinta, dan eros juga mencakup hal-hal lain di sekitar kegiatan seksual. Jadi bisa kita kasarnya nge-seks tanpa eros bisa. Tapi ingat, eros menginginkan kekasih. Dia juga bukan cuma pengen sesuatu, dan kalau udah dapat sesuatu orang itu atau pribadi itu dibuang. Louis kasih contoh, kan dia seorang perokok, saudara, dia kasih contoh rokok. Ini orang gila mana, dia bilang, yang habis ngerokok nih, udah habis nih rokoknya, terus bungkusnya disayang-sayang. Gak ada, biasanya habis rokoknya bungkusnya dibuang, benar? Habis manis, sepah dibuang, kan gitu normalnya kata Louis. Tapi eros akan membuat kita jatuh cinta sama bungkusnya. Apakah kita akan menyingkirkan seorang yang kita kejar cuma karena mau seks, pas sudah dapat seks itu tinggalin? Beberapa hubungan rusak ketika masih pacaran, padahal gini, seks itu restricted for marriage couple. It's true, itu God's design. Bukan cuma lawan jenis, tapi satu. Itu God's design, dan ketika kita rusak itu, ketika pacaran udah menjurus ke seks, percaya deh, orang yang pacaran udah sulit banget, kayak susah banget kayaknya, banyak berantemnya, banyak apa. Kalau dikulik 95%, kalau diajak ngobrol, gue bingung pacaran lu udah abusive, penuh dengan curiga, kayaknya posesif sampai level lebih kayak orang tua lu posesifin lu gitu. Udah gak sehat. Aku akan tanya 90%, percaya deh, dari semua konseling 95% semuanya pernah berhubungan seks. Rusak jiwanya, kemurniannya rusak sama sekali. Karena apa? Itu masih sebenarnya sesuatu yang gini. Saya punya anak umur 4 sama 3, saya akan selalu ulang-ulang ini terus. Itu biar saudara ngerti, saya banyak belajar dari punya anak saudara. Ada beberapa mainan yang tulisannya for age 5 to 12. And I bought for them. Mereka baru 4 dan 3, apa yang terjadi? Gak sampai 2 hari kelar hidupnya permainan. Bener? Beli pedang-pedangan Star Wars age 5 to 12. Untung bukan yang harganya kurang ajar itu, saudara. Saya beli yang benar-benar KW-nya, yang cuma nggak nyampe 100.000. Saya beli 2, saya pikir mereka bakal senang. Kayak sehari, besok pedang Star Wars tinggal setengah, saudara. Wow. Dan itu yang terjadi. Seks di luar kedewasaan, seks di luar komitmen itu rusak. Itu rusak. Dan somehow kita belajar dari dunia yang rusak ini, apa? Seks. Akhirnya kita berpikir ini kayak ciptaan setan. Kalau jangan pernah lupa ini ciptaan Tuhan. Dirancang, restricted, terbatas untuk yang belum nikah. Coba lihat slide berikutnya, di Kejadian 16 sampai Kejadian 21 kita tahu kisah tentang sebuah paksaan untuk berhubungan seks tanpa cinta. Saudara tahu gak ini siapa dan siapa? Kalau sekolah minggunya lulus, mestinya saudara tahu. Coba lihat dari gambarnya. Ini oma-oma cantik, ya kan? Yang umurnya udah tinggi banget di situ, tapi pernah ditaksir sama raja 2 kali. Saudara. Suaminya sampai mesti bohong, bahwa itu kakaknya. Kenapa? Satu dia lebih tua, dan satu lagi dia cantik banget, saudara. Tahu nggak siapa? Dan di belakang pembantunya, saudara. Pembantunya yang akhirnya si oma cantik ini dengan dodolnya
Dia suruh suaminya, kayaknya nggak mungkin dari saya nih keturunannya. Ini ambil nih si Inem pelayan seksi ini, dia masih lebih seksi dari saya dan umurnya masih lebih memungkinkan untuk punya anak. Kayaknya keturunanmu akan lanjut dari dia. Saudara tahu ya, ini Sarai dan Hagar. Sarah suruh Abraham mengambil Hagar. Catat, Abraham nurut karena dia masuk dalam itu kategori suami-suami takut istri, benar. Mungkin dia masuk di perkumpulan itu. Dia nurut satu sebuah kebodohan dalam perjalanan iman Abraham, ini kebodohan terbesar dia. Untuk dia lebih dengerin manusia daripada dengerin Tuhan. Lebih mendengarkan apa kata kekhawatirannya daripada percaya sama imannya kepada Tuhan. Karena menantinya terlalu lama, saudara. 14 tahun itu gak sebentar. Ini yang terjadi. Tapi apakah ada cinta antara Abraham dan Hagar? Sepanjang Alkitab kita tahu dia cuma manfaatin Hagar untuk punya anak. Mereka nggak tercatat punya banyak anak karena nampaknya Abraham tidak menikmati seks dengan pembantunya. Walaupun lebih muda, jauh lebih muda. Tapi dia punya eros cuma buat Sarah. It's true. It's true. Gak ada dicatat sayang-sayangan, gak ada dicatat ada cinta antara mereka. Bahkan hampir bisa dibilang nafsunya pun karena dipaksain sama istri di saudara-saudara. Ini, dia diambil juga. Tapi gak ada erosnya. Sekali lagi saya ulang, pengalaman seksual dapat terjadi tanpa eros, tanpa cinta. Tapi eros bukan hanya menginginkan seks, eros menginginkan kekasih. Dan bagi Abraham kasih cuma sama, nggak ada yang lain. Kejadian 29 sampai 30 ada kisah lagi tentang generasi berikutnya, tentang kisah ini, tentang eros, tentang satu orang yang bekerja demi mendapatkan siapa yang dia mau. Jodohku, maunya ku diriku. Itu eros. Gue maunya lu doang gue mau. Dan gue akan melakukan apapun demi lu. Ingat, dia kerja 7 tahun dijebak. Kalau dari awal dia kerja sama tuh om buat dapetin anak yang satu yang ditaksir banget. Siapa yang tahu siapa ini, siapa dan siapa? Yakub sama Rahel, benar? Apa yang terjadi di kisahnya? Oh ya udah, lu mau anak gue 7 tahun kerja sama gue. Bodo amat, demi cinta apapun aku lakukan. 7 tahun kemudian, malam pertama, ya kan kayak film-film Cina atau kayak yang mukanya pengantinnya ditutup tuh, iya kan? Malam pertama, habis melakukan, tiba-tiba pas dibuka, sebenarnya udahlah, no, kan gitu. Ya kan kalau film Cina biasanya kalau dibuka film-film silat, zaman dulu saya selalu tahu, biasanya buka selalu buka, oh gitu, kalau buka kan, gitu kayak, saya dibohongin gitu. Dan dicatat bener kan? Dicatat gitu, ya sore tentang namanya sama. Lea dicatat matanya pice, saudara, itu di Alkitab. Benar, dan dia pas dibuka kayak, gue dibohongin, gila. Akhirnya apa? Dia marah kan? Dia protes, ini gimana nih? Kucing dalam karung ini, bukan ini. Gue bekerja 7 tahun, bukan buat dia. Gue mau anak lu yang satu. Jodohku maunya ku dirinya. Seperti gini, bohongin gue lo. Masih mau gak sama anak gue? Ya mau lah. Dia udah 7 tahun lagi. Diambil gak? Oh iya, saudara dengerin, kalau saudara udah sadar siapa jodoh saudara. Ajar sampai dapat. 7 tahun lagi, mau 27 tahun lagi juga tungguin, gue maunya dia. Enggak, ini eros. Eros menginginkan kekasih, bukan cuma seks. Bahkan dicatat, abis itu dia punya istri dari kayak pembantunya disuruh jadi istrinya. Ini zaman dulu gini, perjanjian lama nggak bisa dijadi patokan buat moralisme. Rusak nanti saudara. Bener, cobain deh, rusak cobain. Semua pernikahan Salomo dari istrinya 1000 saudara, 300 gundik 700 istri. Itu setahun aja nggak habis saudara. Kalaupun satu hari satu orang dapat jatah shift setengah-setengah, 12 jam itu nggak bakal habis. Itu 1000 orang, banyak banget. Tapi gini, kalau kita tahu, kita pelajari, itu semua pernikahannya bentuknya apa? Bisnis, bentuknya kerjasama antar negara, bentuknya biar negara nggak perang. Ada seorang raja datang dan bilang, nih anak saya, kalau ditolak, perang saudara. Biar diambil aja sama dia. Tapi kalau kita baca Kidung Agung, perhatian deh kisah itu. Kidung Agung itu puisi tentang cinta. Dan nampaknya cuma satu perempuan di situ. Cuma satu perempuan di situ.
Gak ada yang lain. Dari semua istri Daud juga punya istri cuma banyak, saudara. Tapi kita tahu dia paling nyantol sama satu ini. Namanya Batsheba, sampai dia bunuh suaminya untuk dapetin si Batsheba ini. Karena gini, cinta ini, eros ini ngeri, saudara. Karena bentuknya hanya bisa berhenti ketika salah satu pihak dibunuh. Karena ini dibilang physical attraction. And that physical attraction will disappear when that person is gone. Dan itu yang terjadi. Untuk Daud dapetin Batsheba, dia mesti bunuh suaminya Batsheba. Dan Daud kehilangan anak pertamanya karena itu. Karena di mata Tuhan itu kejahatan tetap kejahatan, nggak ada pembenaran akan apa yang Daud buat. Daud itu Mazmur yang terkenal habis dia bikin dosa itu, Mazmur 51. Sudah baca itu Mazmur paling galau di kitab Mazmur. Penyesalan, yang ada cuma penyesalan. Tapi itu eros, begitu berbahayanya. Karena dia menginginkan kekasih, dia bikin satu orang specifically, and will do anything. Pastor Joshua Iwan Wahyudi tulis jatuh cinta itu perasaan, cinta itu keputusan. Pertama kali Yakub melihat Rahel, dia jatuh cinta, tapi itu perasaan. 7 tahun dia bekerja buat Rahel, lama-lama apa? Dari cinta biasanya tumbuh, cinta itu tumbuh, lama-lama jadi keputusan. Gua nggak mau tahu kalau gue bisa dapetin keputusan itu yang terjadi. C.S. menulis lagi, eros membuat seorang laki-laki benar-benar menginginkan bukan sembarangan perempuan, melainkan satu perempuan tertentu. Tadi kita baca, gue pengen lu doang, gak ada yang lain. Gak mau yang lain diganti sama ini, gak mau. 2 ada yang 3 gak mau, dia bilang gak mau. Satu dunia kayak dikasih gak mau, bunyi itu. Itu eros. Nah kita tahu kisah cinta, salah satu kisah cinta yang paling ironis, paling heart-wrenching aku bilangnya, tearjerker aku bilangnya, kenapa bikin orang pas nangis. Saudara coba deh, kalau saudara punya waktu, bukan kalau saudara punya waktu, saudara pasti gak punya waktu, kita harus bikin waktu. Kita gak pernah punya waktu, tapi kita akan buat waktu untuk yang kita anggap penting. Coba baca kitab namanya Hosea. That's insane. That's the most insane love story in the Bible. Paling aneh, paling gila. Pada slide yang maju. Di kisah ini dikisahkan Hosea, seorang nabi Tuhan, dan Tuhan berkata kepada dia, pergi, cintai seorang pelacur dan nikahi dia. Dan saudara harus tahu, dia nggak bisa hanya asal mencintai pelacur. Daerah itu kebobrokan demi kebobrokan. Boleh slide yang maju? Kisah cinta ini, ya. Nah, ini kisah cinta ini gila. Dia maju, dia nurut sama Tuhan. Itu penggambaran Tuhan. Penggambaran antara Tuhan dengan umatnya. Saudara. Tuhan Hoseanya, istrinya ini yang pelacur ini, namanya Gomer, itu kayak umat Tuhan yang harus dibeli baru bisa dicintai. Dan dia akan selingkuh. Itu dicintai kayak gini, saudara. Dia datang, kalau bisa dibilang mungkin ke rumah bordil, saya nggak tahu itu di zaman itu di mana, mungkin ngemper jalan raya banyak, tinggal dipilih kan, kayak Ridwan gitu yang gini-gini kan di pinggir jalan. Mungkin ada daerah-daerah tertentu di Jakarta Timur yang kayak gitu, di Jakarta Barat juga ada, mana orang ngemper. Akhirnya dia pasti datang, tapi gini, dari sekian banyak pelacur dia harus cari satu. Dia harus cari satu yang nyantol sama dia. Kasarnya erosnya dia harus dapetin itu satu. Akhirnya dia dapat, dari sekian banyak dia pilih satu, itu mesti dipilih, bukan asal pilih. Karena perintah Tuhan, dia dapat satu, dia cintai. Yang pertama harus dilakukan untuk dia cintai. Gak bisa asal cuma sayang, gak bisa cuma asal ajak makan, mesti dibeli. Zaman dulu sistem bukan sewa, sistem beli. Kayak budak. Pelacur dulu bukan sewaan, saudara, itu beli. Kayak beli budak. Akhirnya dia beli satu, dia sayangin, dia kasih, dan gak ada yang lain. Dari semua yang perempuan dia maunya gini. Dia kasih, dia nikahi, dan ini yang terjadi sudah di tengah. Kita udah tahu dari depan ceritanya, kita udah tahu dia bakal ada kesalahan. Karena depannya dimulai kayak kesalahan, tapi ini Tuhan yang suruh.
menarik sudah cerita. Makanya saya bilang Alkitab bukan buat anak kecil sebenarnya, buat orang dewasa, dan orang dewasa harus ceritain ke anak-anak cerita apa yang didapat dalam kitab. Gak bisa anak suruh baca sendiri. Saya nggak percaya bahkan jemaat suruh baca sendiri bisa. Bahaya usia dia itu. Tugas hamba Tuhan membawa jemaat pada pengenalan yang benar akan Tuhan, dan ini salah satu cerita berbahaya yang kalau nggak diambil esensinya sangat bahaya, apalagi dijadiin patokan moral, ini paling hancur. Dan yang terjadi ketika dia sudah dinikahi, Gomer memilih untuk kembali melacur. Ini yang terjadi. Dia kembali melacur. Alasannya duit. Alasannya itu. Ya mungkin kalau jadi istri pendeta mungkin gak ada duitnya kan. Zaman itu mungkin. Belum jadi pekerjaan yang populer kayak sekarang, saudara. Nabi itu dulu udah banyak nabi palsu, nabi asli sedikit, jarang lagi diundang ke kerajaan kan. Karena khotbahnya selalu gak enak. Rajanya gak suka tuh, akhirnya dia bilang yang aneh-aneh tuh ratusan. Gak laku, gak ada duitnya, akhirnya apa? Dia selingkuh. Dia melacur lagi, sekali lagi cuma buat duit. Membuat semua barang-barang mewah yang bisa diberikan oleh laki-laki lain, dan ini yang terjadi. Tuhan suruh Hosea, suruh lakukan apa yang Tuhan akan lakukan bagi para pelacur rohani macam kita yang sudah ditebus dan dijadikan kekasih Allah tapi masih melacur. Karena nampaknya menantikan Tuhan cukup berat, harus ada hiburan-hiburan di dunia ini. Pergi cintailah lagi perempuan yang melacur itu. Dan ini yang terjadi, saudara. Di kisahnya, ingat zaman itu bentuknya selalu kayak jual budak, lelang. Dan Gomer, saudara mesti ngerti kenapa Hosea jatuh cinta sama Gomer, bukan karena penampilannya. Gomer gak dicatat seperti di gambar ini, kayaknya keren banget gitu kan. Enggak. Gomer dikatakan ketika dia melacur itu, ketika dia kembali melacur, pertama mungkin jatuh cintanya karena penampilannya, tapi dalam pernikahan mereka itu udah cukup lama, dan dia kembali melacur itu udah tua umurnya. Dan seorang pelacur tua harganya udah cuci gudang, saudara. Udah hancur bina, udah gak ada bagus-bagusnya. Dan ditawar, dilelang-lelang sampai harga terendah, tiba-tiba dari semua yang nawar, kalau udah pada bingung, aduh tua banget, tinggi banget lagi, turun lagi, sundul dulu kan, ya kan? Up, sundulkan kan gitu. Pokoknya sekarang kan gitu di kasus, semua sundul-sundulan. Taruh dibanting, tiba-tiba ada suara teriakan dari belakang dengan harga yang sangat tinggi. Dan nampaknya laki-laki ini pengen banget sama pelacur ini. Dia tawar dengan sangat tinggi, dan dia bilang, kalau kurang buat tambahin sama semua yang gue punya. Apa yang mau? Dan Gomer mengenali suara itu, suara suaminya sendiri. Dan ini penggambaran buat Tuhan. Tuhan satu-satunya pribadi yang harus beli miliknya sendiri. Kita miliknya, kita dicintain, dia yang bikin kita. Kita jual diri kita kepada iblis. Dia mesti beli kita untuk bisa mengasihi kita. Karena cinta gak bisa dibeli. Sudah coba lihat deh, di Kidung Agung 8 ayat 7, slide boleh maju. Kita baca Roma 9 ayat 25 dulu, belum kita baca. Seperti yang difirmankannya dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih akan kusebut kekasihku. Kita bukan kekasih Tuhan, tapi dia sebut kita kekasihnya. Seperti minggu lalu kita bukan friend of God karena kita ada persamaan sama dia. Sebelum kita punya persamaan sama dia lihat persamaan sebagai sebuah potensi untuk kita bisa mengasihi seperti dia mengasihi. Because love is the only thing that we have in common with God. Cinta itu satu-satunya persamaan yang kita ada dengan Tuhan. Dan di sini dia bilang yang bukan kekasih akan kusebut kekasih. Caranya gimana? Harus dibeli. Agak berlawanan sebenarnya sama yang Kidung Agung tulis, karena cinta nggak bisa dibeli harusnya. Next, boleh Kidung Agung 8 ayat 6. Yang di dalam kurung itu selalu terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saudara. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu. Jangan memeluk siapapun selain aku. Karena cinta itu sekuat maut. Kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Kidung Agung 8 ayat 7. Kita lihat. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Dan ini poin saya di sini.
Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Kidung Agung 8 ayat 7 dibilang di sini cinta nggak bisa beli. Terus kayaknya apa yang Tuhan lakukan di kayu salib berlawanan. Saudara mesti ngerti, yang Yesus beli di kayu salib bukan cinta. Yang Yesus beli freedom. Karena yang dia beli kebebasan, karena cuma orang merdeka yang bisa mencintai. Cuma orang merdeka yang bisa dicintai. Dia beli kemerdekaan kita untuk bisa mencintai kita. Kita proses ini tentang Tuhan yang mengejar umatnya sampai akhir. Dan saya salah satu saksi hidup apa rasanya dikejar sama Tuhan. Tuhan dapat saya. Saya nggak ngerti berapa kali dia beli saya dari iblis untuk bisa mencintai saya. Dan dia mengajarkan kita. Coba dimundurin lagi tadi slide-nya, boleh munculin lagi. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu. Janganlah memeluk siapapun selain aku, karena cinta itu semua maut ini tentang satu pribadi. Tentang belajar menghidupi lagu-lagu kayak selain kau tiada yang lain. Gitu. Ngapain sih Tuhan izinkan ada cita-cita macam ini ketika kita menginginkan satu orang dan dia doang sampai mati? Karena itu cinta Tuhan buat kita. Dia menginginkan kita dan dia pengen kita menginginkan dia doang, kan yang lain. Menjelaskan kenapa ayat-ayat tentang pernikahan khususnya. Karena kalau pacaran yang benar itu sebuah proses menuju pernikahan, itu nggak main-main. Pacaran itu belajar berkomitmen. Kalau pacaran aja udah nggak bisa pegang komitmen, apalagi menikah, nggak siap sama sekali. Belajar untuk ini yang romantis. Banyak kita ditipu sama film, sama budaya. Oh yang romantis pada pacaran itu gandengan, pelukan, ciuman. Saudara mesti ngerti, itu semua physical touch yang kurang perlu. Yang namanya romantis pas sebelum menikah adalah sederhana. Senafsu apapun jangan pegang. Itu romantis. Pengendalian diri, penghormatan, belajar melindungi, itu romantis. Habis menikah baru, soal itu terserah Anda. Makanya kata-kata ini tepat buat pernikahan sebenarnya, aku sebut sebagai friends with benefit. Kalau sahabat, terus menikah, tetap dalam persahabatan, habis itu punya syarat dan ketentuan berlaku, ada hak-hak selanjutnya setelah kewajibannya dipenuhi. Makanya ayat tentang pernikahan selalu bentuknya di Maleakhi ada. Saya nggak mau kesana, saudara, nggak ada catatan saya. Itu Tuhan terus neken di hati saya tetap menolak dari tadi. Cuma dia suruh. Saya kalau nggak nurut, saya yang urusan saya sama Tuhan jadi ruwet, saudara. Ayat tentang perceraian di Maleakhi. Maleakhi 2. Ayat 13. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Semua pelayanan, semua persembahannya gak diterima. Persembahan manusia gak diterima sama Tuhan. Dan kamu bertanya, kenapa? Oleh karena apa? Ayat 14. Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ya, kenapa pelayanan dan persembahan yang gak ada yang diterima sama Tuhan? Karena kita berubah setia, kita berkhianat dan Tuhan benci pengkhianatan.
masih bisa kok, ntar kalau dicerai juga bisa pelayanan lagi kok, ntar juga kalau kayak, ya kalau dulunya nggak di dalam Tuhan. Satu-satunya remarriage yang diizinkan atau bahkan perceraian dan remarriage yang diizinkan dalam Alkitab hanya ketika dulu kita nggak tahu apa yang kita berbuat. Bukan menikah dalam Tuhan, sama-sama anak Tuhan, habis itu cerai, habis itu lama kita obat, kita pelayanan lagi. Ayat ini bilang nggak ada yang didengar, nggak ada yang diterima. Semua persembahan yang mau pelayanan kayak gitu. Mau semua yang jerih lelah kita sia-sia mau. Terus nggak ada yang mau kalau orang tahu, kalau orang menghormati firman itu cukup jelas. Dan kita bertanya kenapa lu gak ikan? Ini kan sungguh-sungguh dari hati gua. Saya ulang 14, oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istrimu. Ingat, di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat itu terjadi. Sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman. Lihat gak teman, friend, yang belum kita bahas, teman sekutumu dan istri seperjanjian. Ini komitmen. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki dari kesatuan itu? Ini di Eros, ini menarik. Friendship itu disebut, ingat minggu lalu, Daud dan Yonatan, dia bilang berpadulah jiwa Yonatan dengan Daud ketika dengar Daud ngobrol sama Saul. Dan friendship itu is like the bonding of soul. Tapi Eros menarik, karena Eros bukan cuma bonding of soul, it's the unity of the body. Bersatu, ingat roh dan daging jadi satu. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki dari kesatuan itu? Apa yang dikehendaki dari pernikahan? Keturunan ilahi, tanda seru. Ini bukan tentang good time doang. This is about good legacy. Membangun anak-anak yang cinta Tuhan, membangun generasi yang cinta Tuhan, new generation. Ini bukan tentang kita saling menikmati satu sama lain, dan kenikmatan adalah yang terutama. Turunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya, sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel juga, orang yang menutupi pakaian dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Ayat-ayat cukup jelas. Tuhan gak membenci orang yang bercerai, Tuhan membenci perceraian. Dan itu bukan desain dia. Coba deh kita ke lagi ayat-ayat yang saya nggak ada di catatan saya. Dan Tuhan dorong ini, Efesus 5. Paling susah kalau khotbah ini nurut-nurut sama Tuhan. Jadi kayak orang nggak bisa khotbah gitu. Orang khotbah nggak ada intinya. Itu intinya dari tadi nggak nangkep memang. Efesus 5 ayat 28 sampai 32. Di bawah judul kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Tadi malam saya bahas khotbah tentang judulnya Unstoppable Love. Jika Tuhan tidak pernah berhenti mencintai kita, kita mestinya tidak pernah berhenti mencintai orang lain, khususnya orang yang ini, yang spesifik, pasangan yang Tuhan berikan buat kita. Yang bisa berhentikan apa? Maut. Itu doang yang bisa. Beberapa yang saya tahu, hamba Tuhan yang akhirnya memutuskan untuk menikah lagi karena semua dorongan dari biasanya anak-anak ya. Menarik tuh. Apa ya udah gak mau, udah mau single aja, Tuhan udah mau datang, udah layak kita sih mau pelayanan, tiba-tiba anak-anaknya dorong, Pak ayo Pak. Apa gak bisa sendirian Pak, kita udah pada married semua, kasihan Papa sendirian. Apa mesti punya teman Pak? Cari aja dia menikah di usia cukup tinggi. Kenapa? Karena erosnya belum mati, maksudnya pribadi yang dia mesti cintai, cintanya gak mati, cintanya masih tetap ada. Tapi pribadinya, orangnya udah gak ada secara fisik. Karena this is physical attraction, this is but not just mere physical attraction, itu lebih dari cuma sekedar itu. Ayat 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap
Jemaat, lihat kan kesatuan yang ajaib ini. Ayat berikutnya, kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu this is marriage. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu apa, saudara? Satu apa? Daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat dalam persatuan ini, dalam pernikahan, dalam dua daging jadi satu daging ini. Ini ada menyimpan rahasia besar, misteri hubungan antara Kristus dan jemaat. Kesatuan yang sampai level di mana ketaatan kita bentuknya bukan hanya karena dorongan roh, tapi karena daging mulai belajar untuk taat. Segitu kita dirasuk Roh Kudus sehingga daging kita benar-benar gak ngelawan lagi, tapi mulai taat untuk kesatuan. Jadi disebutnya kayak gitu, ketika bukan cuma jiwa yang bersatu seperti friendship, tapi jiwa dan tubuh bersatu sampai level di mana gini, di buku ini ditulis, Eros melenyapkan batas antara memberi dan menerima. C.S. bilang apa maksudnya? Gini, ketika kita udah menikah, ketika kita udah jadi satu nih, aku sama istriku udah gak ada aku dan kamu lagi, udah jadi as, jadi we. Dari me, from me to we, itu wedding, itu pernikahan, itu marriage. From me to we, itu terbelah M-nya. Dan ketika itu saya udah gak pernah gini ngerasa apapun yang saya lakukan buat dia itu merugikan, itu pengorbanan dalam pihak saya. Saya gak pernah ngerasa itu, karena apapun yang saya lakukan buat dia, saya tahu itu buat saya, karena dia itu satu. Eros melenyapkan batas antara memberi dan menerima. Jadi ketika kita sedang melukai pasangan kita, entah secara fisik, amit-amit secara fisik karena Tuhan paling benci itu, pun secara emosional, kita sebenarnya sedang merusak, menyakiti diri kita sendiri. Dan itu yang ngeri. Dan satu, dia jadi kayak satu tubuh. Kita nyiksa istri kita atau suami kita nyiksa diri kita sendiri. Dan kesatuan inilah yang harus bawa. Sesuatu yang di dunia ini udah asing, karena dunia ini cuma terbiasa dengan seks. Saya percaya ini lebih daripada cuma sekedar itu doang. Ini tentang belajar setia. Ayat berikutnya di slide saya, 2 Korintus 11 ayat 2, sebab aku cemburu pada kamu dengan cemburu ilahi. Ya, bahasa cemburu adalah bahasa eros. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk bawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Bukan kasih tidak cemburu. Kasih tidak cemburu 1 Korintus 13, cemburunya itu cemburu culun, saudara. Tapi kalau udah gak ada kecemburuan lagi, cemburu yang benar tuh cemburu yang gini loh. You are mine. Itu cemburunya. Bukan cemburu kayak misalnya kita lagi deketin satu, aku lagi deketin dia, misalnya tiba-tiba ada cowok lain deketin, cemburu duluan. Siapa tuh? Pacar kamu. Padahal aku juga belum pacarnya. Itu namanya cemburu culun, saudara. Dan itu bukan yang kasih mau. Ulangan 4 ayat 24 cukup jelas. Lihat, bahkan seorang hamba Tuhan bisa cemburu melihat umat Tuhan yang dibeli, ditebus dengan darah Kristus, yang sudah dipertunangkan dengan dia, tapi hidup kayak pelacur. Seorang hamba Tuhan harus bisa ngerasain hatinya Tuhan, karena ini hatinya Tuhan. Ulangan 4 ayat 24, pembacaan terakhir kita, sebelum saya tutup. Ulangan 4 ayat 24, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Cukup jelas ayatnya. Kenapa ditimbulkan dalam hati kita rasa cemburu itu ketika kita melihat orang yang adalah milik kita selingkuh dengan yang lain, flirting dengan yang lain. Karena cemburu itu berasal dari hati Tuhan. Cemburu yang benar ya, bukan cemburu yang culun, yang dilarang dalam kasih itu. Cemburu yang ini, cemburu yang Tuhan. Dan
Ini saya terdorong lagi untuk mengucapkan kata-kata gini, cukup kasar tapi ini benar. Oke, eros membedakan manusia dengan binatang. Binatang gak pernah punya cinta, dia cuma punya hasrat, cuma punya sexual desire, tapi kita punya lebih dari itu. Kita manusia, anjing gak pernah jatuh cinta, saudara. Anjing nafsu, makanya cintanya manusia bukan cuma nafsu. We are not dogs in heat. Kita bukan anjing yang kebelet kawin. We are covenant keeper. Kita pemegang dan penjaga perjanjian. John Piper ngomong gitu. Jadi nggak bisa kita dorong sama tadi hasrat pengen kawin atau seks. Nggak bisa kita di-drive sama itu. Buat apa kita dipenuhi Roh Kudus kalau kita hidup kayak dunia yang di-drive, semuanya di-drive. Sex is the biggest business. Makanya semua pameran mobil kenapa cewek-cewek yang ada di situ bukan cowok-cowok. Mungkin sekarang nanti lama-lama makin banyak cowok-cowok. Tahu kita hidup di era paling aneh. Tapi Tuhan dan Firman tetap sama dan Dia tetap berbicara lewat semua hamba Tuhan. Kayak beberapa hamba Tuhan menolak ngomongin isu ini. Tapi saya nggak bisa ngomongin isu ini, saudara mesti ngerti kenapa. Bukan saya kepo, bukan saya benar, bukan apalagi benci. Ini sebuah fitnahan yang paling menyakitkan buat saya ketika saya tegur orang yang saya kasihi karena dia sedang bersalah, sedang melakukan yang salah, dan dia pikir saya benci sama dia. Saudara mesti ngerti ketika kita lagi berbuat salah, pribadi yang mendekati kita dan bilang itu salah, dia omelin kita. Dan dia bilang kamu stop, jangan lakukan itu. Dan dia mulai nasihatin kita untuk lakukan yang benar. I called them my parents. I called them my parents. And I knew they love me more than anyone love me. Dan ketika saya menasehati, ketika pendeta ngomong dari mimbar ini waktu menghakimi, Mr. Phil, the force is too strong. What force? Love. I love you. Kayak gue nasihatin, maka lu gue larang, makanya gue ngomelin, makanya lu gue nasihat, gue dorong untuk ayolah. That's love. Bukan karena yang lain. Lagi saya ulang tadi, because sex sells, it's true. Tapi apa, jangan sampai hidup kita di-drive sama itu. Kita dikasih Roh Kudus untuk tujuan yang berbeda pastinya. Keturunan ilahi. Dan eros membedakan manusia dengan binatang. Karena eros menginginkan kekasih, bukan hanya seks. Dan ketika seks absen, eros akan tetap meningkat pernikahan. Selama hayat masih dikandung badan, selama pribadi itu masih hidup, kita satu. Dan cuma mau yang bisa memisahkan apa yang dipersatukan sama Tuhan. Maut dan satunya lagi kegoblokan dan kedablekan sendiri. Kita nggak boleh bercerai, tapi bisa bercerai kalau maksa, ya kan? Ya kan? Kita nggak boleh makan tuh buah, tapi kita bisa makan tuh buah kalau maksa, kan? Semua dosa bisa kita lakukan. Jangan bilang ini kehendak Tuhan. Gak mungkin. Kita baca barusan kehendak Tuhan di Malayaki. Kita baca di sepanjang yang kita bahas hari ini kehendak Tuhan untuk mengajarkan kita untuk setia. Karena gini, saudara mesti tahu. Saya kutip dari Rick Warren, dia tulis gini, lawannya faithful atau beriman atau setia, bukan faithless atau tidak beriman, tapi unfaithful. Lawannya beriman, bukan tidak beriman, tapi tidak setia. Dan itu mesti dalam banget menancap di hati kita. Karena kesetiaan bukan cuma bicara tentang hal yang sederhana. Kesetiaan bicara tentang bukti iman pada Tuhan. Lawannya faithful bukan faithless, tapi unfaithful. Semoga kita dapat sebagai orang yang setia. Karena setia adalah bukti beriman. Gak setia sama yang kelihatan, gak usah ngaku setia dan beriman sama yang tak kelihatan. Dan hari ini saya percaya kita didorong buat itu.
Semua kita yang pernah berselingkuh, amit-amit secara fisik dan secara psikologis, gimana sih? Saudara tahu lah, ketika kita melihat punya orang lain dan mengingininya, kita telah berselingkuh dalam hati kita, and we owe our spouse an apology. We owe our spouse an apology. Kita tahu Roh Kudus akan dorong ini. Berbicara tentang kasih persaudaraan, Roh Kudus akan dorong kita cari nomor saudara kita yang pernah kita save. Bicara tentang friendship love, Roh Kudus akan mendorong kita mencari nama di Facebook teman kita yang kita udah lupain keberadaan di muka bumi karena kita udah anggap dia musuh kita. Bicara tentang eros, Roh Kudus akan mendorong kita untuk di tempat paling pribadi antara kita dengan pasangan, dengan suami istri itu sayang saudara. Silly, I've hurt you too long, and I know I am wrong, dead wrong. I'm sorry. Kisah di mana Yesus bilang ini, hendaklah dalam perjalanan kau berdamai sebelum kau dihadapkan kepada hakim. Hendaklah di dalam perjalanan kau berdamai sebelum kau dihadapkan kepada hakim yang agung. Saya percaya kalau masih hidup dan Tuhan belum datang, there's still a chance, a big chance. Don't, jangan lewatkan itu. Jangan.